Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara webinar bedah buku Filsafat Pendidikan karya Profesor Dr. Endang Komara MSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megopak Tulang Bawang, Kamis 4 Februari 2021 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita sejenak berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan pengantar. Sambutan yang pertama dari Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Megopak Tulang Bawang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Edi Susanto MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga hari ini kita semua mendapatkan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat Profesor Dr. Endang Komara MSI selaku penulis buku Filsafat Pendidikan Islam, Profesor Dr. Suranto MPD MSI, akademisi Universitas Negeri Yogyakarta, dan Profesor Dr. Nirva Diana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung selaku akademisi yang akan membedah buku Filsafat Pendidikan karya Profesor Dr. Endang Komara MSI. Yang terhormat Rektor Universitas Megopak Tulang Bawang Dr. Triyono MIP selaku Rektor Universitas Megopak Tulang Bawang yang memberikan banyak support kepada kami, serta para peserta webinar bedah buku sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Endang Komara MSI selaku penulis buku Filsafat Pendidikan, kemudian Profesor Dr. Suranto MPD MSI, akademisi Universitas Negeri Yogyakarta, dan Profesor Dr. Nirva Diana MPD, akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selaku akademisi yang akan membedah buku Filsafat Pendidikan karya Profesor Dr. Endang Komara MSI. Yang terhormat Rektor UMPTB Dr. Triyono MIP, kepada Ketua Penyelenggara Bapak Hersat MPD dan tim FKIV serta panitia lainnya, sehingga acara ini bisa terselenggara. Dan terima kasih pula kepada para peserta yang telah berpartisipasi ikut pada acara webinar bedah buku ini. Satu harapan kami, semoga acara ini bisa bermanfaat pada kita semua, dan terkhusus bagi para guru, dosen, serta mahasiswa yang berada di lingkup dunia pendidikan dan pengajaran. Dan silahkan mengikuti webinar bedah buku ini dengan penuh kesungguhan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi kepada penulis buku dan pembedah buku, mudah-mudahan acara ini menjadi amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian. Demikianlah sambutan kami. Mudah-mudahan acara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Universitas Megopak Tulang Bawang merupakan perguruan tinggi yang berdiri sejak tahun 2006 dengan lokasi kampus pusat di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita sambut sambutan pengantar dari Rektor Universitas Megopak Tulang Bawang, Dr. Triyono MIP. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Profesor Dr. Endang Komara MSI selaku penulis buku Filsafat Pendidikan yang alhamdulillah berkenan bukunya untuk di-launching dan dibedah di Universitas Megopak Tulang Bawang. Yang saya hormati Profesor Dr. Suranto MPD MSI, guru besar dan akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta yang alhamdulillah berkenan hadir dan bergabung dalam agenda pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Profesor Dr. Nirva Diana MPD, guru besar dan akademisi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang tadi saya mendapatkan informasi dari panitia, insya Allah menyusul bergabung karena masih ada agenda lain. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan hormati, panitia dan peserta bedah buku Filsafat Pendidikan. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam forum akademik ini dalam suatu agenda ilmiah untuk sama-sama belajar, memperbaharui keilmuan kita terkait dengan topik buku pagi hari ini, Filsafat Pendidikan. Sebuah ilmu yang merupakan dasar dan tonggak yang biasanya diberikan di perguruan tinggi pada saat semester 1. Dan buku Filsafat Pendidikan ini, jika melihat kurikulum vitae dari Profesor Dr. Endang, bahwa dari sekian buku beliau yang memang konsen berbicara tentang filsafat pendidikan, filsafat metodologi, dan mudah-mudahan dengan hadirnya buku Filsafat Pendidikan ini menambah referensi dan keilmuan untuk kita semua, baik mahasiswa, dosen, guru, dan untuk umum. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mendapatkan informasi dari panitia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bahwa peserta pagi hari ini yang mendaftar mencapai 556 peserta, dan ini yang sudah bergabung sekitar 255. Mungkin yang lain menyusul. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh host atau MC di awal tadi, bahwa Universitas Megopak Tulang Bawang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Lampung, masuk ke dalam wilayah LL Dikti Wilayah 2, Sumatera bagian selatan. Di Universitas Megopak Tulang Bawang ini yang telah berdiri sejak tahun 2006, saat ini memiliki 7 fakultas dengan 12 program studi, dan diantaranya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini yang memiliki 2 prodi, Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Ekonomi. Alhamdulillah 14 tahun kami hadir di Provinsi Lampung, cukup banyak alumni dan sumbangsi kami untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini alumni kami sudah mencapai 1.900
di usia yang masih cukup muda, 14 tahun. Dan kami terus berkomitmen, bersinergi, kerjasama dengan instansi lain, kemudian senantiasa meningkatkan tridharma perguruan tinggi, baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Dari itu Bapak Ibu sekalian, acara kita pagi hari ini yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Megopak Tulang Bawang, mudah-mudahan ini menjadi sarana kita bersama untuk silaturahmi dan menjalin komunikasi, kemudian menambah ilmu pengetahuan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, atas nama pimpinan Universitas Megopak Tulang Bawang, saya mengapresiasi dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, wabil khusus kepada 3 profesor ini sekaligus yang dihadirkan pada kesempatan pagi hari ini, Prof. Endang, Prof. Suranto, dan Prof. Nirvadiana. Mudah-mudahan ilmu yang akan beliau sampaikan nanti bisa kita simak dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan webinar bedah buku pada pagi hari ini banyak hal-hal yang kurang maksimal. Mohon kiranya untuk dimaklumi dan dimaafkan. Dan terakhir, hari ini kami masih dalam nuansa berkabung bahwa salah satu dosen kami, Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Agusta MSI, pada hari Selasa kemarin meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya mohon kepada seluruh peserta, mari sejenak kita kirimkan Al-Fatihah kepada almarhum Bapak Agusta, dosen Universitas Megopak Tulang Bawang yang juga Dekan Fakultas Ekonomi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya benar. Mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah yang kita lantunkan bersama menjadi wasilah almarhum diampuni segala dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar bedah buku, terima kasih atas segala partisipasi dan kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi wasabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu bedah buku Filsafat Pendidikan karya Profesor Dr. Endang Komara MSI yang akan dimoderatori oleh Bapak Rudi Irawan MPD. Kepada Bapak Rudi Irawan MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Harsan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar ini dalam keadaan sehat, siap, dan mampu untuk berpartisipasi serta bermanfaat bagi orang banyak.
Selamat apa kabar peserta webinar pada pagi hari ini? Sehat, Sehat Pak. semua ya? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, kumaha damang Profesor Endang? Damang itu Baik, alhamdulillah. Ya, Profesor Suranto, gimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat Pak Rudi. Alhamdulillah. Ini karunia Allah SWT, saya bisa langsung berkomunikasi dengan Prof. Suranto ini. Ya, terima kasih. Tidak Terima pernah kasih kenal, atas tidak pernah tahu. Ih, Tapi saya dengar dari adik-adik tingkat atau teman-teman dari lulusan UNJ, Profesor Suranto ini sangat luar biasa. Kemudian bagaimana kabar kabar Prof. Diana? Sudah hadir belum ya Prof. Diana ini? Belum hadir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Bu Diana. Ini salah satu guru besar di Universitas Islam Negeri Provinsi Lampung, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sehingga memberikan manfaat kepada orang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai acara ini, terlebih dahulu saya beritahukan kembali bahwasanya aturan dalam proses webinar ini, yang pertama, narasumber kami berikan waktu selama 25 menit untuk memaparkan atau memberikan pembahasannya. Kemudian bagi peserta yang lain atau para peserta yang lain bisa berpartisipasi juga, bisa mengkritisi, membahas atau menanggapi atau memberikan pertanyaan setelah para pemateri memaparkan pembahasannya. Nah, pada hari ini kita hadir 3 narasumber yang luar biasa yang memiliki dedikasi dan integritas yang sangat baik. Ada Profesor Dr. Endang Kumara MSI, ada Profesor Dr. Haja Nirpadiana MPD, dan ada Profesor Dr. Suranto MPD MSI. Beliau dikenal sangat luar biasa dalam dedikasi ilmunya, tulisan-tulisan di jurnal ilmiahnya sangat luar biasa, sehingga bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk bisa lebih banyak mencurahkan pemikiran bagi bangsa dan negara ini. Oke, baiklah kita mulai saja acara ini. Saya utarakan kepada para narasumber. Ya, kepada Profesor Dr. Endang Kumara untuk memberikan pemaparannya. Namun dalam hal ini, Prof, saya mohon izin dulu, Prof. Ya Pak Rudi. Ya, membacakan kurikulum dari Profesor Dr. Endang Kumara. Silakan Pak Rudi. Ya, Profesor Dr. Endang Kumara lahir di Purwakarta 19 Juli 1964. Alamat kantornya di Jalan Permana nomor 32B Cimahi. Alamat rumahnya di Jalan Jati Indah 4 nomor 6 RT 10 RW 11 Kelurahan Gemuruh Kecamatan Batu Nunggal Kota Bandung. Nah, perlu diketahui juga oleh para peserta, ini Prof. Endang juga sebagai Ketua RT juga ya, Prof. Ya. Kemudian pekerjaan dari Prof. Endang Kumara MSI ini, beliau adalah sebagai dosen PNS L2 Dikti wilayah 4 DPK pada Magister Pendidikan IPS di STKIP Pasundan. Jabatan struktural yang diemban sangat banyak sekali. Saya akan bacakan beberapa poin saja. Yang pertama, Ketua Prodi Magister Pendidikan IPS STKIP Pasundan. Yang kedua, Ketua Kopri L2 Dikti wilayah 4. Kemudian yang ketiga, beliau sebagai Ketua Dewan Editor Jurnal
Sosial Humaniora Insentif L2 Dikti Wilayah 4. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Dewan Pakar DPP GNP Tipikor. Alhamdulillah Profesor Dr. Endang ini telah mencurahkan pemikirannya bagaimana menyusun tentang materi atau pembelajaran bagi lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal di Indonesia, dari tingkat SD sampai dengan SMA, ada materi tentang masalah pendidikan anti korupsi. Selanjutnya adalah Ketua Dewan Pakar Aspensi, dan terakhir yang ini yang kita pahami dan kita tahu, beliau sebagai Ketua Senat Universitas Nurtanio Bandung. Nah, itulah sekelumit dari kurikulum vitae Profesor Dr. Endang Kumara yang sangat luar biasa dan memberikan dedikasi, dan saya juga terinspirasi kepada Prof tentang pemikiran-pemikirannya yang begitu baik. Ya, ini bagus untuk bagi diri saya. Mudah-mudahan ini bisa terinfluensa kepada peserta yang lain sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan bangsa ini. Kepada Prof Dr. Haji Endang Kumara, saya persilakan untuk memaparkan pemikirannya yang tertuang dalam buku Filsafat Pendidikannya. Saya berikan waktu selama 25 menit. Kepada Prof, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang kami hormati Rektor Universitas Megofak Tulang Bawang, Bapak Dr. Triyono MIP. Yang kami hormati para penelaah maupun pembahas, Bapak Profesor Dr. Suranto MPD MSI dan Ibu Profesor Dr. Nirva Diana MPD. Yang kami hormati Dekan FKIP UMPTB Bapak Edi Susanto MPD. Tidak lupa Ketua Rekan FPD beserta sekretarisnya Ibu Dwi Oktaviani Ogara FPD. Yang kami hormati moderator, sahabat saya, Bapak Rudi Irawan MPD, Bapak dan Ibu hadirin, peserta bedah buku Filsafat Pendidikan melalui Zoom meeting yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin bahwasanya pada hari ini, Kamis 4 Februari 2021 bisa bersilaturahim dalam rangka bedah buku Filsafat Pendidikan yang sangat sederhana ini. Salawat berta salam semoga Allah limpahkan kepada pemimpin umat Nabi Muhammad tabi'in hingga umatnya zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, buku Filsafat Pendidikan ini sebetulnya Pak Rudi saya susun dari 2019, namun baru selesai alhamdulillah akhir Januari 2021 karena berbagai aktivitas dan kesibukan sehingga biasanya saya tidak pernah lama untuk menyelesaikan sebuah buku itu. Alhamdulillah ini merupakan buku yang ke-14. Buku yang berjudul Filsafat Pendidikan ini alhamdulillah sudah mendapatkan ISBN, kemudian sudah ada surat pencatatan ciptaan pada tanggal 23 Januari 2021 dari Kementerian Hukum dan HAM. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sinopsis buku yang sangat sederhana ini memang menjelaskan tentang filsafat pendidikan, kemudian hubungan antara filsafat pendidikan dengan kepribadian bangsa, dan juga menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional Indonesia. Salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga memiliki pengetahuan, kemudian sehat jasmani rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri kepribadian, juga memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bab 1 tentang filsafat ini membahas mengenai filsafat berasal dari bahasa Yunani. Filosofia secara harfiah bermakna pecinta kebijaksanaan. Adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengertian, nilai akal, pikiran, dan bahasa. Pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu educare, berarti menuntun, mengarahkan atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada
cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahapan seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi atau universitas. Interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Hal tersebut sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Mitos atau mite adalah bagian dari folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau penganutnya. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan. Sains Arab al-ilmu bita'alum, al-ilmu nurun, ana madinatul ilmi wa ali babuha, adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Dengan kata lain, ilmu terbentuk dari 3 cabang filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ketiga cabang itu terpenuhi, berarti sah dan diakui sebagai sebuah ilmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya bab 2 menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan dilakukan secara otodidak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro mencakup 3 filosofi, yaitu Ingarsa, Sungtulada, di depan memberi contoh, Ingmadya Mangunkarsa, di tengah memberi ide atau prakarsa, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Dari ketiga konsep tersebut yang dipakai untuk konsep pendidikan di Indonesia adalah Tutwuri Handayani. Fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam dirinya masyarakat dan bangsa. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kurikulum 2013, di dalamnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pendidikan di Indonesia berupaya untuk menciptakan bangsa yang cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki pengetahuan yang baik dan wawasan kebangsaan. Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun masyarakat melalui pendidikan. Masyarakat melakukan transformasi budaya, penciptaan tenaga kerja, menciptakan alat kontrol sosial, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya bab 3 menjelaskan tentang filsafat pendidikan. Merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisa secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum dan cabang, dan pembelajaran serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Cabang-cabang filsafat pendidikan antara lain yang pertama adalah ontologi. Berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ontos yang berarti being dan logos berarti pikiran atau logik. Jadi ontologi merupakan cabang ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, memiliki eksistensi. Eksistensi tersebut harus memiliki identitas dan harus berdasarkan fakta. Ontologi berarti ilmu yang berasal dari penelitian. Yang kedua, epistemologi terdiri dari 2 kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pikiran. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat
yang memberikan fokus perhatian pada sifat dan ruang lingkup ilmu pengetahuan. Pada epistemologi itu membahas bahwa kebenaran ada tapi tidak bersifat mutlak. Dan dalam memberikan fokus itu harus dilakukan adalah melalui metode. Yang ketiga, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu yang membahas teori nilai, di dalamnya ada etika dan estetika. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, sedangkan istilah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang memiliki eksistensi. Epistemologi adalah ilmu yang membahas asal-muasal kebenaran pengetahuan. Aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang teori nilai yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh. Faktor yang menentukan filsafat pendidikan seseorang adalah keyakinan mengenai pembelajaran atau pendidikan, keyakinan mengenai profesi itu sendiri, keyakinan mengenai peserta didik, dan keyakinan mengenai pengetahuan. Madhab filsafat pendidikan antara lain yang pertama adalah aliran idealisme. Mental ialah apa yang tampak dalam tingkah laku jasmani sebagai materi merupakan alat jiwa, alat roh untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa manusia. Tokohnya Parmenides, Plato, Schopenhauer, dunia adalah ide saya, dan Hegel. Yang kedua, aliran realisme. Realitas secara dualistis. Realisme berpandangan bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dua dunia fisik dan dunia rohani. Manusia dilengkapi dengan seperangkat kemauan, sehingga kita dapat memberi bentuk terhadap data mentah yang diamati, sehingga manusia mendapat pengetahuan a priori tanpa melihat dan menyelidiki, yang tak perlu untuk mengalami sendiri untuk mendapat pengetahuan yang fundamental. A posteriori pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman. Menurut Power, pada tahun 2009, implikasi realisme dalam pendidikan meliputi tujuan pendidikan, kedudukan siswa, peranan pendidik, kurikulum, dan metode. Yang ketiga, aliran materialisme. Bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dan ruang. Asumsi tersebut menunjukkan A. Semua sains seperti biologi, kimia, fisika, sosiologi, psikologi, dan ekonomi ditinjau dari dasar fenomena materi yang berhubungan secara klausal atau sebab akibat. Jadi semua sains merupakan cabang dari sains mekanika. B. Apa yang dikatakan jiwa atau mind dan sengaja dan segala kegiatan berpikir dan memahami merupakan suatu gerakan kompleks dari otak, sistem urat saraf, atau organ jasmani lainnya. C. Apa yang disebut dengan nilai dan cita-cita, makna dan tujuan hidup, keindahan dan kesenangan, serta kebebasan hanyalah sekedar nama-nama atau semboyan, simbol subjektif manusia untuk situasi hubungan fisik yang berbeda. Jadi semua fenomena sosial dan natural merupakan bentuk tersembunyi dari realitas fisik. Hubungannya dapat berubah secara kausal. Yang keempat, aliran positivisme mengutamakan sains pendidikan karena sebagai cabang materialisme cenderung menganalisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya dan hasil pendidikan secara faktual. Pendidikan dalam hal ini belajar merupakan proses pengondisian. Perilaku manusia ialah hasil pembentukan melalui kondisi behavioristik. Men are born, not born. Hakikat manusia dalam konsep Islam, manusia merupakan suatu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi imaterial, ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Quran surah Al-Hijr, surah 15 ayat 29. Di surah lain Allah berfirman dalam surat At-Tin, surah 95 ayat 4-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati ajrun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan rendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Bapak dan Ibu beserta hadirin sekalian, selanjutnya
Bab keempat menjelaskan tentang filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila sebagai filsafat Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanya dan segi materinya digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan dasar negara yang membedakan dengan bangsa lain. Filsafat adalah cara berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Pendidikan mempunyai peran penting menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Aristoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Demikian pula dengan tujuan negara Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia tahun 1945, ada 4 tujuan negara yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan berkaitan dengan sistem nilai dan norma-norma dalam konteks kebudayaan. Baik mitos, kepercayaan, religi, filsafat nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan filsafat Pancasila. Menurut Noto Nagoro tahun 1975, sifat kefilsafatan Pancasila terwujud dalam rumusan abstrak umum universal dari kelima sifatnya, Filsafat pendidikan nasional yang diturunkan dari nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pemberi pedoman dan tujuan, pemberi pendalaman mendasar, dan perangkum sebagai sistem dan ajaran pendidikan dari luar setelah diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keunikan Indonesia, Pancasila dapat dikelompokkan sebagai pendidikan humanis dan religius. Filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologis, ontologi adalah cabang dari filsafat yang persoalan pokoknya apakah kenyataan atau realita. Hakikat ada dapat berarti apa-apa karena menunjuk pada hal-hal umum, abstrak umum, dan universal. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai sistem pendidikan nasional yang tidak bisa dipisahkan dengan kenyataan yang ada karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia tahun 1945. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan benda-benda. Epistemologi dapat juga berarti bidang filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, pengetahuan, dan hakikat ilmu pengetahuan. Dengan filsafat, kita dapat menentukan tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Untuk itu, Indonesia telah menemukan filsafat Pancasila. Aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal, material, etis, sosial, dan religius. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bab terakhir mengenai pendidikan nasional dan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik atau good citizen, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. Pendidikan karakter dilakukan dalam 3 tahap: knowing the good, loving the good, dan acting the good. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan melalui pendidikan karakter: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap, dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, bersahabat ataupun komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Menurut Soekarno pada tahun 1965, bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Kalau tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli. Arahan Presiden Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2024 untuk menciptakan SDM unggul dapat dilakukan melalui
pendidikan karakter, deregulasi dan debirokratisasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan teknologi. Adapun tantangan SDM pembangunan Indonesia, 5,67% pengangguran sarjana. Total angkatan kerja 133,56 juta orang. Mayoritas tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah. SD 39,66%, SMP 17,88%, SMA 18,33%, SMK 11,73%, diploma 2,7%, sarjana 9,7%. Sumbernya adalah BPS pada bulan Agustus tahun 2019. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran meliputi penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif, peningkatan kompetensi pendidik, penguatan kualitas penilaian pendidikan dan pemanfaatan TIK, pengintegrasian soft skill dalam pembelajaran. Kebijakan Kemendikbud antara lain penciptaan karakter unggul budaya akademik kolaboratif kompetitif di perguruan tinggi yang meliputi Merdeka Belajar, baik itu melalui PJJ atau online, blended learning, dapat mengambil mata kuliah prodi lain di luar fakultas di kampus lain, kemudian pengembangan kepemimpinan, pendampingan dosen atau dosen penggerak, general education, pemahaman wawasan kebangsaan dan bela negara, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia tahun 1945, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat. Demikianlah Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemaparan singkat dalam rangka bedah buku Filsafat Pendidikan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, kemudian keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf bila bisabilak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari Profesor Dr. Endang Kumara tentang isi dari buku yang telah dibuatnya. Ini memberikan satu gambaran yang komprehensif tentang masalah filsafat pendidikan. Kemudian narasumber yang berikutnya yang akan menyampaikan pemaparannya adalah Profesor Dr. Haja Nirfadiana. Beliau dilahirkan di Tanjung Karang tanggal 28 Agustus 1964. Aktivitasnya beliau sebagai dosen PNS di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Provinsi Lampung, sebagai salah satu guru besar juga. Kemudian memegang mata kuliah manajemen pendidikan. Jabatan beliau adalah sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin Pak, dekan 2 tahun. Wakil dekan Bu ya? Dekan Fakultas Tarbiyah. Oh, dekan Fakultas Tarbiyah sekarang ya. Alhamdulillah. Oh, yang sekarang Bu, saya betul. Oke. Tulisan-tulisan beliau sangat banyak, konsentrasinya di pendidikan fisika. Mudah-mudahan nanti pemaparan dari Prof. Diana bisa memberikan gambaran yang luas lebih dalam lagi tentang masalah filsafat pendidikan dari buku Profesor Endang Kumara. Pada Prof. Diana, kami persilakan. Waktu 25 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, Rektor Universitas Megopa yang terhormat Bapak Dr. Triyono MPP beserta jajaran, mungkin hadir di sini para wakil rektor, para dekan dan Bapak Ibu wakil dekan, juga pejabat di lingkungan Universitas Megopa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.